تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri yaitu nikmat kita bisa berkumpul di dalam sebaik-baiknya majelis ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu di dalam masjid Nabi mendapati dua macam majelis. Satu majelis yang isinya hanya berzikir, sedangkan yang satu isinya ilmu, ta'lim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih duduk di majelis yang isinya ta'lim. Ini menunjukkan bahwa majelis ilmu itu lebih agung dibandingkan majelis zikir. Dan lebih sempurna lagi kalau di dalam majelis itu ada zikir dan juga ada ilmu yang diajarkan. Semoga Allah menghendaki kita semua untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Dalilus Sa'ilin. Pertemuan sebelum ini kita sudah masuk bab tentang apa? Ini baru saya tanya babnya udah lupa. Haqqut thariq, hak jalan ya. Segala sesuatu itu memiliki hak ya. Termasuk juga ketika kita berada di pinggir jalan atau kita berada di tengah jalan, maka kita harus memberikan hak-hak jalan yang telah diajarkan oleh syariat kepada kita semua. Sebab agama ini agama adab. Bukan hanya ada adab makan, bukan hanya ada adab-adab masuk masjid, tapi ketika kita berada di pinggir jalan dan berada di tengah jalan, ya baik
berjalan kaki atau berkendaraan, ada adab-adab yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, ya, supaya kita di jalan itu tetap berada di dalam kondisi yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mati di tengah jalan, maka kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, ya. Ada beberapa adab yang telah kita pelajari dan disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama apa? Adabnya apa? Lupa ya. Memang susah ngaji sama orang tua ini. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang haram untuk dilihat, segera tundukkan pandangan atau alihkan pandangan kepada objek yang lain. Alihkan ke ke mobil, ya kan? Alihkan pandangan ke ke tiang listrik. Alihkan pandangan pokoknya kepada hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah untuk dilihat, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tidak menyakiti orang yang lewat, ya, tidak mengganggu orang yang lewat. Yang ketiga, menjawab salam bila kita diucapkan salam oleh orang yang lewat. Dan yang keempat, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini udah kita pelajari pekan atau pertemuan sebelumnya. Kemudian ada 3 ayat yang dicantumkan dalam kitab ini dan juga sudah kita pelajari mengenai adab-adab ketika di jalan, yaitu surah Ali Imran ayat 104. Kemudian yang kedua surah An-Nisa ayat 86. Yang ketiga surah An-Nur ayat 30. Sekarang kita masuk poin berikutnya, yaitu hadis-hadis Nabi mengenai adab-adab ketika di jalan, ya. Hadis yang pertama, muttafaqun alaih, disepakati keabsahannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tingkatan hadis yang paling tinggi, Bapak Ibu, itu kalau di ujung ada tulisan muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya. Oleh siapa? Oleh 2 ulama hadis, imam hadis yang sangat masyhur, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat, hati-hati, janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di tepi jalan karena ada sesuatu yang harus kami bicarakan dan kami merasa nyaman ketika kami berbincang-bincang di tepi jalan, ya kan? Kemudian memang nikmat jemaah rahimakumullah kalau kita mampir di tepi jalan, apalagi ada kopinya, ya kan? Nongkrong dengan teman-teman seperti yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan kita kan, tukang gojek itu kalau udah capek ngambil orderan, mereka matikan HP-nya kemudian nongkrong dengan teman-teman di pinggir jalan. Nah, Nabi pernah ketika lewat lalu mendapati beberapa sahabat nongkrong di tepi jalan dan dikatakan oleh Nabi, iyyakum wal julus fit turuqat, hati-hati, kalian jangan duduk-duduk di tepi jalan. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan ini karena kami berbincang-bincang sesuatu yang penting bagi kami untuk kami bicarakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa idza abaitum illal majlis, apabila kalian tidak bisa meninggalkan, fa'atut tariq haqqahu, maka berikanlah jalan haqqahu, haknya. Maksudnya berikanlah hak-hak jalan.
Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu wa ma haqqahu, apa hak jalan yang harus kami berikan? Nabi SAW menjawab, yang pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua wa kafful adza, tidak menyakiti atau mengganggu orang yang lewat. Yang ketiga waraddus salam, menjawab salam. Dan yang keempat wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan orang lain untuk kebaikan dan mencegah orang lain dari keburukan atau kemungkaran. Jemaah rahimakumullah, hadis ini diawali dengan uslub tahdzir. Uslub tahdzir itu kalimat yang menunjukkan hati-hati. Kalau bahasa Indonesianya itu hati-hati lo ya, jangan sampai kamu melakukan begini-begini. Nah, itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan uslub tahdzir. Ada beberapa hadis Bapak Ibu yang disampaikan oleh Nabi dengan uslub tahdzir. Misalnya hadis ini ya, dan beberapa hadis yang lain. Contohnya tentang hasad. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan hasad, tinggalkan hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, karena dengki atau hasad itu dapat menghapus kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Lalu ada juga hadis lain Nabi mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur, hati-hati kalian terhadap kedustaan, tinggalkan kedustaan, karena kedustaan itu dapat mengantarkan kalian kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu dapat mengantarkan kalian kepada neraka. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan tentang uslub tahdzir ya. Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, hati-hati, jangan kau meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena sekecil-kecilnya dosa akan dituntut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali Nabi ketika menasihati sahabatnya, beliau menggunakan uslub tahdzir, kalimat yang bermakna hati-hati. Dan Nabi menginginkan sahabat meninggalkan perbuatan itu. Makanya Nabi mengatakan dalam ayat ini, iyyakum wal julus fit turuqat. Menurut panjenengan duduk di tepi jalan itu baik atau tidak? Tidak baik Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hati kalian, jangan duduk di tepi jalan. Kalaupun kalian tidak bisa meninggalkan, kata Nabi, ya, maka berikanlah hak-hak jalan atau adab-adab ketika kalian duduk di pinggir jalan. Nah, subhanallah, hadis ini menunjukkan, kata ulama, bahwa Nabi itu tidak hanya mendidik dan menasihati sahabatnya ketika di masjid, tapi ketika Nabi berjalan lalu mendapati sahabatnya melakukan hal-hal yang kurang baik, Nabi langsung menasihati di tempat, nggak ditunggu di masjid. Memang nasihat Bapak Ibu yang lebih baik itu langsung di tempat ya. Jangan nunggu di masjid, karena kalau di masjid nanti orang yang datang banyak dan keperluan mereka berbeda-beda, jemaah rahimakumullah. Sehingga Nabi ketika mendapati sahabatnya melakukan hal yang kurang baik langsung dinasihati di tempat. Ada juga hadis lain bahwa Nabi ketika berjalan, Nabi bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr. Waktu itu sahabat Abdullah bin Amr lagi memperbaiki dindingnya yang rusak, dinding rumahnya yang rusak. Beliau memperbaiki dengan ibunya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma hadza ya Abdullah, apa ini wahai Abdullah, apa yang kau lakukan? Kata Abdullah, kami memperbaiki dinding yang rusak ini wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah melihat Abdullah dan ibunya itu fokus dan sungguh-sungguh memperbaiki dinding rumahnya yang rusak. Kemudian apa kata Rasulullah? Al-amru asra'u min dzalik. Ada urusan yang lebih penting daripada ini, yaitu urusan akhirat.
Bukan berarti kita tidak boleh memperbaiki sesuatu yang rusak dari rumah kita, jemaah Allah. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus didahulukan, yaitu urusan akhirat. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia lalu mengecilkan dan mengabaikan urusan akhirat, ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, Nabi itu tidak hanya menasihati sahabatnya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid, dimanapun berada. Kalau Nabi melihat sahabatnya melakukan hal-hal yang tidak pantas atau sesuatu yang kurang baik, maka biasanya Nabi langsung menasihati mereka. Kemudian yang kedua dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Nabi itu tidak menyukai perbuatan, walaupun perbuatan itu sebenarnya boleh, ya. Tapi kalau dilakukan dapat berpotensi besar melakukan suatu keburukan. Paham nggak? Saya ulang, Nabi itu tidak suka umatnya melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan. Tetapi perbuatan yang diperbolehkan itu punya peluang yang besar untuk terjadinya suatu kemaksiatan. Contohnya duduk di pinggir jalan. Sebenarnya duduk di pinggir jalan itu boleh-boleh saja, jemaah rifullah. Tapi Nabi kemudian meminta para sahabatnya untuk hati-hati, bahkan menyarankan untuk tidak duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena peluang untuk melakukan dosa ketika duduk di pinggir jalan itu sangat besar, Bapak Ibu. Jadi tinggalkanlah sesuatu yang berpeluang besar kita melakukan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, contoh ya, kita kalau ada dua jalan, satu jalan ini banyak maksiatnya, sedangkan yang satunya lagi agak jauh jalannya tapi sedikit maksiatnya. Kalau kita ngikuti arahan dari hadis ini, kita ambil jalan yang lebih dekat tapi banyak maksiatnya, atau jalan yang lebih jauh tapi sedikit maksiatnya? Kita ambil jalan yang lebih jauh, kecuali Bapak Ibu kita bisa menundukkan pandangan. Tapi kalau bertebaran di tengah jalan maksiat itu, mana bisa kita nundukkan pandangan? Noleh ke depan ada, noleh kanan juga ada, kiri ada, yang nggak ada cuman ke atas. Jemaah, noleh ke belakang ada, Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak bisa menghindarkan pandangan kita dari kemaksiatan. Ya kan? Makanya kalau ada jalan yang banyak maksiat-maksiat berkeliaran, kita ambil jalan yang lain. Sebab memalingkan pandangan Bapak Ibu dari maksiat itu lebih susah, jemaah rahimakumullah. Lebih susah daripada kita mengangkat beban yang berat. Ya kan? Setan akan berkata kepada kita, ayolah lihat, kapan lagi kalau bukan sekarang? Belum tentu besok datang seperti ini lagi. Jadi setan itu gampang sekali dan pandai sekali menggoda hawa nafsu manusia, jemaah rahimakumullah. Jadi maka kita berusaha meninggalkan sesuatu yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan, ya. Karena awalnya mungkin bisa menundukkan pandangan, tapi lama kelamaan Bapak Ibu, kalau orang itu terbiasa berada di tempat-tempat yang mudah dia melihat maksiat, maka lama kelamaan pandangannya akan lepas juga melihat perbuatan maksiat tersebut, ya. Makanya Nabi sangat tidak menyarankan umatnya untuk duduk di pinggir jalan, ya. Bahkan ketika harus terpaksa kalian duduk di pinggir jalan, kata Nabi, berikanlah hak-hak jalan. Hak jalan itu yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu maksudnya adalah mengalihkan pandangan dari yang haram kepada objek yang halal, yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 14 abad yang silam. Wanita saat itu banyak yang menutup aurat. Bahkan hampir tidak ada wanita yang keluar rumah membuka aurat, Bapak Ibu. Wanita di zaman Nabi itu, mereka pada umumnya pakai cadar. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi melaksanakan haji dengan para wanita di tahun terakhir beliau haji, jemaah rahimakumullah,
itu Nabi meminta para wanita untuk tidak menutup wajahnya. Perhatikan, wanita pada zaman itu pada umumnya mereka menutup wajah atau pakai cadar, Bapak Ibu. Jadi sedangkan wanita-wanita pada zaman itu yang betul-betul menutup auratnya, Nabi memerintahkan para sahabat jika duduk di pinggir jalan untuk menundukkan pandangan. Apalagi zaman sekarang. Seandainya Nabi hidup zaman sekarang dan kondisi wanita saat ini, jamaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui sekarang, Nabi mungkin tidak akan memberikan keringanan bagi umatnya untuk duduk di pinggir jalan walaupun mereka bisa menundukkan pandangan. Ya kan? Karena susah, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita keluar, jemaah rahimakumullah, apalagi kalau sudah daerah-daerah kampus, ya kan? Yang mana anak muda itu tidak semuanya mereka bisa menjaga penampilannya, ya kan? Ada yang membuka kakinya, ada yang membuka lengannya, Bapak Ibu, ada yang membuka kepalanya. Maaf, ada juga yang membuka lehernya. Bahkan ada yang lebih daripada itu, jemaah rahimakumullah. Jadi wanita zaman sekarang ini banyak yang hilang sifat malunya. Ya kan? Kenapa mereka enggak malu, Bapak Ibu? Hah? Karena laki-laki melihat mereka. Coba kita tundukkan pandangan, maka mereka akan sungkan. Ya. Jadi cara membuat wanita yang pakai you can see itu, pakai pakaian pendek supaya dia sungkan, kalau panjenengan ketemu sama dia tutup mata gini. Nah, maka dia akan sungkan. Besok kalau ketemu panjenengan langsung berpaling. Memang tidak ditutup auratnya, tapi kalau ketemu panjenengan dia akan cari tempat yang lain. Jemaah rahimakumullah. Cuman karena laki-laki tidak bisa menjaga pandangan dan wanita merasa diperhatikan, akhirnya mereka tetap bahkan lebih parah, semakin hari semakin parah. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga kalau wanita itu bisa menjaga auratnya, memakai pakaian yang longgar, maka laki-laki melihat dia itu akan sungkan, Bapak Ibu. Ya kan? Sekarang udah nggak ada sungkan-sungkan itu. Yang laki-laki tidak sungkan, yang perempuan tidak sungkan, maka semakin jadi. Nah, sehingga zaman sekarang ini menjaga pandangan itu sangat susah. Ya. Walaupun ada beberapa cara menjaga pandangan kan, di antaranya adalah kita minta kepada Allah agar pandangan kita ini dipalingkan dari yang haram. Kemudian termasuk cara menjaga pandangan dalam hadis adalah menikah, Bapak Ibu. Kata Nabi, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih menjaga kepada pandangan. Gena badan. Oh, berarti kok enggak ge semua ini. Jadi menikah itu Bapak Ibu bisa menjaga pandangan. Kenapa? Pandangannya fokus kepada istrinya. Ya. Cuman ada juga orang yang sudah menikah tapi matanya masih jelalatan. Ya kan? Bahkan lebih parah daripada yang tidak menikah. Jamaah rahimakumullah. Orang kalau senang kepada yang haram, Allah cabut ketertarikan dia kepada yang halal. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita suka melihat barang-barang yang haram, ya kan, wanita-wanita yang tidak halal untuk kita lihat, jamaah rahimakumullah, maka Allah akan buat mata kita ini tidak nikmat melihat istri kita, melihat pasangan kita, walaupun pasangan kita cantik, Bapak Ibu, nggak akan nikmat. Kan banyak perselingkuhan terjadi, jamaah rahimakumullah, yang laki-laki selingkuh, yang laki-laki main perempuan lain, padahal istrinya cantik minta ampun, Bapak Ibu. Kenapa? Itu karena Allah sudah cabut dari dia ketertarikan kepada yang halal, sebab dia sudah tertarik kepada yang haram. Makanya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, puaskan aku dengan yang halal. Ya, nikmatkan aku dengan yang halal
an haramik, daripada yang haram, sehingga aku tidak merasa nyaman, sehingga aku tidak merasa nikmat dengan yang haram-haram, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, jadi tundukkan pandangan. Ini termasuk daripada hak atau adab ketika kita berada di tepi jalan atau ketika kita berada di jalan, Bapak Ibu, ya. Kenapa kita susah mendapatkan nikmat ketika sholat, nikmat ketika ngaji Quran, nikmat ketika berdoa? Salah satu sebab utamanya adalah karena kita masih belum bisa menjaga pandangan. Mata ini paling cepat merusak hati, Bapak Ibu, daripada lisan, daripada pendengaran. Yang paling cepat adalah mata. Makanya Nabi mengatakan mata itu salah satu alat syaitan untuk membuat hati manusia rusak. Kalau dia memandang yang jelek-jelek, hatinya akan jelek, pikirannya jelek. Kalau dia memandang yang baik-baik, maka hatinya baik, pikirannya juga akan baik. Manusia itu tergantung apa yang dia lihat, ya. Maka lihatlah yang baik-baik, maka pikirannya kita akan menjadi baik, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian termasuk juga hak jalan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah wa kafful adza, tidak mengganggu orang yang lewat. Tidak mengganggu orang yang lewat. Misalnya perempuan lewat disiul-siulat apa itu ya? Disiul-siulkan. Itu termasuk mengganggu orang yang lewat, sehingga wanita ketika lewat di situ sungkan. Akhirnya dia enggak mau keluar padahal dia ada kebutuhan yang mendesak untuk keluar. Cuman karena bapak-bapak ketika duduk di pinggir jalan siul-siulan kepada wanita itu, maka dia pun tidak bisa lewat di situ, sungkan mau lewat di situ. Dan ini termasuk perbuatan mengganggu orang yang lewat, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, termasuk juga mengganggu orang yang lewat. Kalau polisi tidur itu mengganggu orang lewat apa enggak? Ganggu nawadan. Kok ada yang ganggu, ada yang enggak. Baik. Ada sebagian orang merasa terganggu, jamaah rahimakumullah. Ada sebagian orang lagi tidak merasa terganggu, justru merasa nyaman dengan adanya polisi tidur itu. Karena apa? Orang tidak ngebut-ngebutan. Anak-anak ketika main di jalan aman, ya kan? Kemudian juga orang-orang ketika melintas di jalan juga aman dari kecelakaan, Bapak Ibu. Tapi ada sebagian orang yang tidak nyaman dengan polisi tidur. Kenapa? Motornya rusak. Sebab ketika dia ada keperluan yang mendesak, jemaah rahimakumullah, dia harus naikkan sedikit kecepatannya. Biasanya kalau lewat 40, 30, 40, tapi ketika dia ada keperluan yang mendesak, dia pakai kecepatan 60, 80, dan itu tidak akan lancar kalau ada polisi tidur, Bapak Ibu. Jadi ada yang merasa terganggu, ada yang merasa nyaman. Nah, kita kembalikan kepada kemaslahatan. Mana yang lebih besar maslahatnya? Ada polisi tidur atau tidak ada polisi tidur? Ada polisi tidur. Nggak ada polisi tidur, polisi melekan, ya. Jamaah rahimahullah. Itu kembali kepada uruf, ya. Kalau maslahatnya lebih besar ada, berarti la ba'sa, tidak apa-apa. Tapi kalau mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka polisi tidur itu termasuk sesuatu yang mengganggu jalan, jamaah rahimakumullah. Baik, kita abaikan polisi tidur, Bapak Ibu. Ada hal lain yang jelas-jelas mengganggu orang yang lewat. Di antaranya adalah membuat acara di tengah jalan. Nah, itu mengganggu orang lewat. Belum. Jadi membuat acara di tengah jalan itu termasuk perbuatan mengganggu jalan, Bapak Ibu.
Karena membuat acara di tengah jalan paling tidak membuat kemacetan. Yang kedua, tidak semua orang itu hafal jalan alternatif. Ya kan? Makanya ada suatu kiai itu ya, kalau diundang ke acara pengajian, lalu pengajian itu ada di tengah jalan, pulang. Kamu ngisi ceramah. Ngapain pengajian di tengah jalan ganggu, apalagi jalan raya, jemaah rahimakumullah. Ini pengajian kok di tengah jalan mengganggu orang lewat, ya kan? Harusnya kita pengajian itu prakteknya adalah tidak mengganggu orang yang berjalan, memudahkan orang yang di jalan. Ini kok ada pengajian di tengah jalan raya mengganggu orang yang lewat, membuat macet, Bapak Ibu. Maka kiai ini pulang. Jemaah rahimakumullah. Nah, ditanya, bagaimana kalau udah izin? Nah, kalau udah izin bagaimana? Harusnya jemaah rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa acara itu mengganggu jalan, mengganggu orang-orang yang lewat, menyebabkan kemacetan yang panjang, harusnya kita tidak izin. Karena kalau kita izin terus ngasih duit kepada yang memberikan izin, ya tetap diperbolehkan. Apalagi yang kalau buat acara di tengah jalan raya itu Bapak Ibu, nggak mungkin orang miskin itu. Pasti backingannya orang kaya-kaya, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Pernah terjadi ya kan di Kalimantan Barat itu ada orang kaya raya, kalau buat acara, mohon maaf, acara keagamaan itu di tengah jalan raya Bapak Ibu, sehingga Indomaret itu tutup, Alfamart, banyak orang-orang tidak suka. Cuman dia bilang, kalau kamu tidak suka silahkan datang ke Kapolda. Nah, padahal orangnya ini udah bayar Kapolda, jemaah rahimakumullah. Jadi kita harus paham sendiri dan sadar bahwa kalau kita buat acara di tengah jalan dapat membuat orang terganggu, baik tetangga kita atau orang-orang yang lewat, lebih baik buat acara di gedung saja. Masih banyak gedung-gedung Bapak Ibu bisa disewa untuk buat acara, misalnya acara pernikahan. Ya kan? Masa acara pernikahan di tengah jalan banyak orang susah lewat gara-gara acara pernikahan itu. Jemaah rahimakumullah. Padahal syariat tidak menuntut acara pernikahan seperti itu. Pokoknya ada walimah walaupun dengan seekor kambing, kata Nabi, cukup. Hanya memberitahu orang-orang sekitar. Nah, kalau panjenengan buat acara yang besar, buatlah di gedung. Cuman problemnya kalau di gedung sewanya mahal. Makanya orang lebih memilih di jalan-jalan. Bapak Ibu, enggak apa-apa mahal, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Kemudian juga termasuk perkara atau perbuatan yang mengganggu orang lewat, yaitu parkir sembarangan. Ini sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Jangan parkir sembarangan. Kita ini harus punya sifat emosional, ya. Kalau kita merasa terganggu dengan parkir sembarangan, maka kita jangan parkir mobil sembarangan. Udah tahu jalannya kecil tapi masih pakai mobil lewat jalan itu, ya. Kemudian orang-orang yang pakai sepeda motor terganggu, kemudian menyebabkan kemacetan, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi jangan parkir sembarangan. Kemudian termasuk juga perkara yang mengganggu perjalanan adalah ketika kita ngambil jalannya orang. Maksudnya kita ngelawan arah, Bapak Ibu, ya kan? Arahnya maju, panjenengan mundur. Itu termasuk tidak baik dalam perjalanan, dan itu dapat mengganggu lalu lintas, jemaah rahimakumullah. Makanya orang yang wara' nggak mau kepada hal-hal yang seperti ini, ya. Termasuk juga mengganggu lalu lintas itu ketika panjenengan nerobos lampu merah. Udah waktunya berhenti tapi tetap terus, Bapak Ibu. Karena dapat menyebabkan kecelakaan, ya. Kecuali malam-malam jam 1, jam 2 nggak ada orang lewat, panjenengan lihat lampu merah nggak apa-apa, terus apa berhenti? Oh, tetap berhenti ya? Oh, Masya Allah. Baik, kemudian yang ketiga waraddus salam, menjawab
salam. Jadi kalau kita duduk di pinggir jalan, hak yang harus kita tunaikan adalah menjawab salam orang yang lewat. Yang terakhir, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Di antaranya kata Nabi, kalau kita bisa mencegah dengan tangan, cegahlah dengan tangan. Ini bagi yang punya kekuasaan seperti siapa? Polisi, Bapak Ibu. Itu polisi kalau ada orang langgar lampu merah harus dicegah, ditangkap, ditilang, jamaah rahimakumullah. Kalau ada orang ngebut-ngebutan harus di stop, ditilang, diberikan hukuman. Kenapa? Dia punya kekuasaan untuk mencegah kemungkaran. Ini enaknya polisi. Jadi polisi itu bisa menjadi umat terbaik apabila mereka menggunakan kekuasaan itu untuk apa? Mencegah kemungkaran. Subhanallah. Ya. Tapi kalau polisi justru berbuat kemungkaran, dialah orang yang pertama kali nanti diazab oleh Allah. Di antara orang-orang yang membuat kemungkaran. Makanya polisi itu kan ada dua, ada yang ikhlas karena Allah mencegah kemungkaran di tengah jalan, ada juga yang justru berbuat kemungkaran di tengah jalan, Bapak Ibu. Ya kan? Dengan mau disogok, mau dibayar, padahal jelas-jelas ditilang. Saya pernah, ini cerita ya. Saya tidak menjelekkan semua polisi, Bapak Ibu. Masih banyak polisi-polisi yang baik, jamaah rahimakumullah. Nah, artinya ketika kekuasaan itu disalahgunakan, jamaah rahimakumullah, maka efek sampingnya sangat luar biasa. Tapi ketika kekuasaan itu digunakan dengan baik, maka dengan kekuasaan itu seseorang bisa mencegah kemungkaran. Polisi bisa mencegah kemungkaran, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan kita, ya kan? Nggak bisa. Maka kalau kita tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan kita, kata Nabi, cegahlah kemungkaran itu dengan lisan kita, jamaah rahimakumullah. Cegah dengan lisan kita. Ya. Jadi kalau ada orang mencopet atau menjamret di tengah jalan, kita mencegah dengan lisan. Caranya bagaimana? Teriakin aja, jambret atau pencopet, supaya orang tertuju matanya semua kepada dia, sehingga dia dikejar oleh banyak orang. Itu bagian daripada mencegah kemungkaran dengan lisan. Kalau kita nggak bisa dengan lisan, kata Nabi, fa biqalbih, dengan hati kita mengingkari perbuatan tersebut. Itulah hak-hak jalan yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Kemudian keutamaan menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu jalan. Disebutkan dalam hadis berikutnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu, kata Nabi, memiliki 70 cabang atau 60 cabang lebih. Ada hadis menyebutkan 70 cabang, ada hadis juga menyebutkan 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan cabang yang paling utama dari keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi iman itu ibaratkan batang, Bapak Ibu. Nah, batang itu nanti ada cabang-cabangnya, ya kan? Ada rangka-rangkanya, jemaah, ada kerangka-kerangkanya. Dan kerangka yang paling utama, kata Nabi, atau cabang yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya nggak ada kalimat thayyibah yang bisa mengalahkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, dengan kalimat ini kita bisa masuk surga, Bapak Ibu. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah sidqan fi qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan membenarkan dengan hatinya, dia masuk surga. Coba bayangkan, hanya dengan kalimat la ilaha illallah orang itu dipastikan oleh Nabi masuk surga. Ya. Makanya Nabi mengatakan, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ya, masuk surga.
Orang yang kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah juga masuk surga, kata Nabi. Makanya ketika ada orang yang akan meninggal dunia, kita disunahkan untuk apa? Mentalqin. Talqin itu hanya menggunakan kalimat la ilaha illallah di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nah, biarkan dia ngikutin. Kalau udah ngikutin, nggak usah ditalkin lagi, kecuali berbicara. Ya, kalau nggak ngikutin, talkin lagi. Dan jangan cepat-cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau cepat itu ada berkatnya. Tahlilan. Kalau mentalkin la ilaha illallah, ya. Kemudian kata Nabi, wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu di jalan. Ya. Pokoknya menyingkirkan segala sesuatu itu bukti keimanan yang paling rendah. Kalau yang paling rendah aja kita nggak bisa, apalagi yang paling tinggi, Bapak Ibu. Jadi bukti keimanan kita ini paling rendah. Ada sesuatu yang menghalangi jalan, yang mengganggu jalan, kita singkirkan. Ada kayu, kita singkirkan dengan tangan kita kah, atau kita singkirkan dengan kaki kita. Jemaah rahimakumullah. Ada kulit pisang yang membahayakan orang lewat, kita singkirkan. Itu bukti keimanan yang paling rendah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain bahwa menyingkirkan atau membuang sesuatu yang berbahaya di jalan adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah. Hadis yang ketiga. Dan menyingkirkan segala sesuatu yang berbahaya di jalan adalah sedekah. Nah, sedekah itu tidak harus selalu dengan harta, Bapak Ibu. Tapi sedekah itu bisa juga dengan perbuatan. Kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan dianggap sedekah. Dan sedekah yang paling rendah kata Nabi yaitu kita memberikan senyuman kepada saudara kita. Senyum itu sedekah. Makanya kalau panjenengan nggak punya duit, cara bersedekah gampang. Senyum. Makanya orang yang sering senyum itu berarti nggak punya duit itu. Nggak punya duit itu. Kenapa? Dia mau sedekah pakai duit nggak bisa. Akhirnya sedekah pakai senyuman. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, dalam kitab ini, bahwa ada seorang laki-laki kata Nabi yang masuk surga dan dia menikmati nikmat surga dengan luar biasa. Itu ditanya oleh sahabat, apa amalannya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dia mendapati duri di tengah jalan, kemudian disingkirkan oleh dia, lalu sebab itu Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dia, Allah wafatkan dia husnul khatimah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Gara-gara menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, Bapak Ibu. Jadi kita jangan meremehkan amalan-amalan kecil seperti itu. Karena amalan kecil yang kita tidak sangka-sangka itulah biasanya menyebabkan kita masuk surga. Adapun amalan yang besar yang kita ingat, membuat kita bangga, membuat kita merasa berjasa, jemaah rahimahullah, kadang amal itu tidak menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan sambil menunggu waktu iqamah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keagamaan tapi mengganggu jalan, ya, sampai macet dan sebagainya. Kalau ada izin, yang salah sebenarnya dua-duanya kan. Yang salah itu yang minta izin dan juga yang memberi izin, jemaah rahimakumullah, ya kan. Nah, harusnya jemaah rahimakumullah harus diatasi bagaimana supaya tidak macet. Supaya tidak macet itu bagaimana? Karena banyak orang, ya, mohon maaf, ada beberapa orang itu sampai misu-misu, Bapak Ibu. Ya,
Gara-gara dia pengen ke bandara, cuman telat penerbangannya, udah hangus. Kenapa? Kena macet itu. Sampai tanya ini acara apa, kok banyak orang pakai kopi dan sebagainya dan seterusnya. Ya, harusnya ditertibkan. Kenapa? Harusnya itu kalaupun acara itu, jamaah rahimakumullah, acara itu harus dilaksanakan, itu harus diatur paling tidak yang diatur itu berangkatnya jam berapa, kumpulnya jam berapa, kemudian kepulangannya nanti harus diatur juga. Jangan langsung keluar semua, karena kalau langsung keluar semua itu yang menyebabkan macet. Harus sip-sipan, jam sekian sampai jam sekian, ini bagian yang ini yang pulang, kemudian jam sekian sampai, dan seterusnya. Itu perlu penataan dari pihak kepolisian. Ya, harus ada tindakan dari pihak kepolisian. Sebenarnya acara itu baik-baik saja, ya kan? Tidak ada kesalahan ketika melaksanakan haul, itu tidak ada kesalahan, ya kan? Saya yakin ini bukan salah dari sahibul haulnya, sahibul hajahnya, bukan, tapi dari orang-orang yang datang itu, ya kan? Mereka keluarnya sembarangan, parkirnya sembarangan, Bapak Ibu. Kemudian jamaah rahimakumullah ketika keluar juga barengan, tidak nunggu temannya selesai dan sebagainya baru keluar, ya. Ini tentu harus menjadi PR ya bagi para pihak keamanan supaya tidak terjadi kemacetan ketika ada acara-acara keagamaan, ya. Alasannya mereka setahun sekali. Nah, setahun sekali Ustaz, tidak masalah, ya kan? Walaupun 1000 tahun sekali, Bapak Ibu, kalau itu ada unsur mengganggu orang yang lewat, jamaah rahimakumullah, maka tetap tidak boleh, ya. Wallahu taala alam. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.